Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan virtual. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi wasallam. yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Rida Darmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Turuk Talim Al-Lughah Al-Arabiyah, dan yang sama-sama kita banggakan teman-teman lokal A PBA Angkatan 2021 yang berbahagia. Baik, izinkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Farida Anwari, dan Saudara Muhammad Hamzah Aminuddin akan menyampaikan materi tentang metode Suggestopedia. Jadi pokok pembahasan pada metode Suggestopedia yang pertama yaitu teori metode, yang kedua definisi metode, yang ketiga pendekatan metode, yang keempat langkah-langkah penerapan metode, yang kelima kelebihan dan kekurangan metode, dan yang terakhir kemungkinan penerapan metode dalam konteks pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja memasuki materi yang pertama yaitu teori metode Suggestopedia. Jadi metode Suggestopedia ini pertama kali muncul di Bulgaria pada tahun 1987 dan dipelopori oleh seorang ahli psikoterapi dan ahli fisika yaitu Georgi Lozanov. Lozanov mengembangkan metode ini dengan beranggapan atau berasumsi bahwa teknik-teknik rileks, santai, dan konsentrasi akan menolong pelajar membuka sumber-sumber bawah sadar mereka sehingga mereka bisa menguasai jumlah kosakata yang lebih banyak. Metode ini dikenal juga dengan istilah belajar mengajar sugestif akseleratif atau metode Lozanov. Suggestopedia sebagai salah satu sains telah menemukan bahwa faktor sugesti sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam suatu interaksi selalu terdapat aspek logis dan aspek emosi. Tugas Suggestopedia adalah mengusahakan agar kapasitas mental simpanan manusia yang masih tersembunyi dapat dikerahkan untuk tujuan pembelajaran. Menurut Bancroft, dalam metode Suggestopedia itu ada 6 unsur. Yang pertama yaitu authority. Authority adalah kemampuan seorang guru untuk membuat muridnya yakin dan percaya pada diri mereka sendiri akan kemampuan mereka. Yang kedua, infantilisasi. Infantilisasi yaitu keadaan di mana murid seakan-akan seperti anak kecil yang menerima authority atau dukungan dari guru tadi. Yang ketiga yaitu dual komunikasi. Dual komunikasi di sini yaitu komunikasi verbal dan nonverbal berupa rangsangan semangat, baik itu rangsangan semangatnya dari kondisi atau keadaan kelas maupun rangsangan semangat dari pribadi guru itu sendiri. Yang keempat yaitu intonasi. Dalam intonasi ini guru menyajikan materi pelajaran dengan 3 intonasi yang berlainan. Yang kelima ritme. Pelajaran membaca dilakukan sebagai irama, berhenti sejenak di antara kata-kata dan rasa yang disesuaikan dengan nafas dan irama dalam. Yang terakhir yaitu keadaan pseudo-pasif. Pada unsur ini, keadaan murid-murid betul-betul rileks sambil mendengarkan musik abad ke-18. Materi yang selanjutnya yaitu definisi metode Suggestopedia.
Dalam metode Sugestopedia, kata Sugestopedia diambil dari istilah sugesti atau memberi sugesti. Kata Sugestopedia terdiri atau didasarkan pada dua kata, yaitu suggestion dan pedagogik. Sugestopedia adalah metode yang menerapkan sugesti ke dalam ilmu mendidik. Sugesti dalam psikologi diartikan sebagai pengaruh jiwa terhadap seseorang yang diterimanya tanpa kritik, dalam arti pikiran, perasaan, dan kemauan. Metode ini merupakan metode pemberian sugesti agar siswa dapat belajar bahasa dengan keberanian yang baik, terutama dalam aspek produktif, yaitu berbicara dan menulis. Metode Sugestopedia ini juga biasa disebut dengan istilah akseleratif sugestif, yang didasarkan atas asumsi bahwa teknik relaksasi dan konsentrasi mampu membangkitkan siswa, membangkitkan sumber-sumber bawah sadar, dan menyimpan sejumlah struktur dan kosakata yang lebih besar. Di antara karakteristik dalam metode ini adalah tujuan pengajarannya, yaitu membimbing pelajar untuk mencapai kelancaran berbicara dalam tingkat lanjut secara cepat. Metode ini dapat memupuk rasa percaya diri dalam diri seorang pelajar itu sendiri. Selanjutnya yaitu pendekatan metode Sugestopedia. Metode Sugestopedia merupakan perkembangan dari pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik itu berkembang dengan nama yang berbeda-beda, seperti counseling learning, total physical response, natural approach, the silent way, sugestopedi, dan masih banyak lagi dengan sejarah perkembangan yang berbeda namun tetap berorientasi pada peranan dan kepentingan siswa. Pendekatan humanistik adalah pendekatan yang mementingkan pada peranan siswa dan diorientasikan pada kebutuhan siswa dalam pembelajaran bahasa. Menurut Stefik, pendekatan yang lebih menekankan peranan siswa dan berorientasi pada kebutuhan manusia dikategorikan sebagai pendekatan humanistik. Metode ini menggunakan pendekatan humanistik karena konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa manusia dapat diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan diberikan sugesti. Landasan pendekatan metode ini yaitu sugestologi, yaitu konsep yang menyuguhkan suatu pandangan bahwa pikiran harus dibuat setenang mungkin, santai, dan terbuka sehingga materi yang merangsang syaraf dapat dengan mudah diterima dan dipertahankan di ingatan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya yaitu langkah penerapan metode Sugestopedia. Langkah-langkah penerapan metode Sugestopedia seperti yang dilakukan oleh Lozanov di Institute of Sugestology di Sofia, Bulgaria. Jadi dalam kelas tersebut terdiri dari kelompok kecil yang berisi kurang lebih sekitar 12 siswa, dan pembelajarannya berlangsung selama 4 jam secara intensif setiap hari dalam 1 bulan. Setiap jamnya itu terdiri lagi menjadi 3 bagian. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pengulangan atau review dilakukan melalui percakapan, permainan, atau bermain peran. Dalam penerapan metode ini, laboratorium bahasa tidak digunakan, akan tetapi latihan dan koreksi saja yang dapat dilakukan. Yang kedua yaitu penyampaian materi baru didasarkan pada situasi yang familiar. Materinya mencakup dialog panjang sekitar 10-14 halaman dengan menambahkan penjelasan materi tentang tata bahasa dan terjemahan terkait dialog tadi. Yang ketiga, pada bagian 3 ini menurut Amin Rashid terbagi lagi menjadi 2 bagian. Pada bagian 3 yang pertama yaitu guru membaca dialog sementara siswa mengikutinya dengan menghirup udara yang dalam. Saat guru membacakan dialog ada aturan irama pernapasan. Aturannya yaitu 2 detik pertama, guru membacakan dengan bahasa yang pertama.
Pada 2 detik kedua, frasa bahasa asing dibacakan dan berhenti sejenak 2 detik. Ketika mendengarkan frasa bahasa asing, siswa menahan nafas 4 detik sambil melihat teks dan mengulang frasa bahasa asing tadi. Kemudian, pada bagian 3 yang kedua, aktivitas dari bagian ini adalah guru membaca dengan emosional dan intonasi yang indah. Para siswa menutup mata dan melakukan meditasi terhadap teks diiringi dengan musik klasik supaya lebih rileks. Untuk mendukung proses belajar tersebut, hendaknya disediakan ruangan kelas yang menyenangkan dan dibuat semenarik mungkin dengan pencahayaan udara yang memadai. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk. Jadi tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Saudari Farida tentang definisi dan langkah penerapannya, juga sejarahnya bagaimana terbentuk metode ini. Pembahasan yang akan saya bahas ini adalah kelebihan. Kelebihan yang dipunyai oleh metode Suggestitopedia ini adalah dapat memberi ketenangan dan rasa rileks. Yang kedua, suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, proses pembelajaran otomatis akan lebih meningkat. Yang keempat, penekanan dalam proses kecakapan berbahasa peserta didik lebih meningkat. Metode ini membuat para peserta didik memiliki sugesti dan kepercayaan bahwa mereka mampu menguasai pelajaran dengan baik. Perlu diingat bahwa metode ini tertuju pada sugesti seseorang. Jadi pendidik itu berusaha mempengaruhi sugesti anak didik mereka untuk membuat kesan dari bahasa ini tidak sulit atau tidak yang seperti kita ketahui tidak banyak hafalan, atau seperti dibuat agar mereka tersugesti bahwa bahasa tersebut dipelajari dengan cara yang menyenangkan. Yang selanjutnya adalah kekurangan metode Suggestitopedia. Hanya dapat digunakan dalam kelompok kecil. Tadi kan sudah dicontohkan mungkin sekitar 12 orang saja. Karena untuk meninjau keefektifan metode ini akan sulit bagi pendidik jika mensugesti banyak orang. Jadi itu kekurangannya. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarannya harus lengkap demi menunjang pembelajaran yang lebih efisien dan efektif. Jadi ini berbanding lurus dengan biaya dalam sarana dan prasarana. Artinya ketika pembelajaran tersebut bersifat menyenangkan, guru itu harus mendesain ruang kelas itu sedemikian rupa agar anak didik itu tidak bosan, mereka merasa rileks. Seperti tadi, pembelajaran itu diiringi dengan musik-musik klasik, musik-musik relaksasi gitu kan. Sambil mungkin diputarkan video dan audio. Nah, di situ kan pembelajarannya agak beda dan banyak permainan-permainan, dan bahkan mungkin dipasang poster-poster, nanti mungkin ada di penerapannya. Nah, di situ kan perlu biaya kan, memutar audio, menyalakan video dengan proyektor. Nah, itu. Kemudian di sini tidak semua kelas atau ruang pembelajaran itu punya sarana dan prasarana yang lengkap demi mendukung metode ini. Nah, di situ kekurangannya. Kemudian pendidik harus menguasai betul keterampilan dalam mengajar metode ini. Artinya pendidik itu sangat fleksibel dalam memahami anak muridnya, karena demi merilekskan mereka dalam belajar. Jadi metode ini nih membuat murid itu tidak tegang sama sekali, mereka malah merasa nyaman dan senang, dan tidak terasa waktu itu berjalan begitu cepat antara pendidik dan murid ketika chemistry mereka tuh nyambung gitu. Jadi ketika pembelajaran dimulai dan penerapan metode ini dipakai, itu murid tidak merasakan bahwa mereka sedang belajar, mereka tuh sedang bermain. Tetapi ada sisipan-sisipan di metode ini ketika gurunya memang benar-benar terampil,
tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam PBA. Memberikan sugesti positif terhadap mahasiswa dalam pembelajaran agar mahasiswa lebih termotivasi. Sedikit berbagi kisah yang ulun dapat dari UPB unggulan kemarin. Gurunya pakai metode ini kalau nggak salah. Jadi menurut ulun pakai metode ini karena beliau lebih banyak cerita, tetapi cerita itu membangun motivasi kami dalam menjalani pembelajaran. Dan dalam satu kelas itu yang PBA cuman 3 orang. Satunya sekelas dengan saya, Sopiani yang waktu dulu masih waktu semester 1 masih satu lokal. Kemudian semester 2. Kemudian yang lain tuh jurusan-jurusan lain. Ada yang dari pendidikan agama, ada yang dari HKI, ada yang dari macam-macam gitu. Dan gurunya yang memotivasi ini bahkan bukan dari jurusan bahasa Arab. Basically bukan guru bahasa. Tetapi beliau bercerita dan cara ngajar beliau tuh kayak orang profesional gitu. Ibu Mardiah yang nyusun buku PB yang kelas 10 ke atas itu. Nah, beliau memotivasi mahasiswanya dengan cara yang agak berbeda gitu. Bahasa-bahasanya juga bagus gitu. Dan mengatakan bahwa bahasa itu bukan hanya dimiliki oleh orang yang kuliah di jurusan bahasa. Tapi saya pribadi katanya, menjadikan bahasa adalah sebuah kewajiban untuk saya bisai di dalam keterampilan berbahasa itu, karena bahasa di zaman sekarang, di era sekarang, sangat dibutuhkan. Terutama bahasa Arab dan bahasa Inggris, karena itu. Karena itu udah mau go internasional. Bahkan sudah terbukti sekarang. Udah go internasional gitu. Kemudian pembelajaran dengan memanfaatkan media yang ada untuk memancing ketertarikan dan semangat pelajar. Nah, pemanfaatan media ini yang lumrah kita dapati kan dengan proyektor, dengan apa namanya, audio visual gitu. Mungkin kita bisa ambil mudahnya seperti pembelajaran Bapak Faisal. Beliau kan pernah tuh nyuruh kita untuk dengerin lagu bahasa Arab. Terus disuruh identifikasi nih. Mungkin yang suka lagu, nah itu termotivasi. Atau dia eh, merasa rileks dengan itu karena dia suka lagu dan dia apa namanya mencoba tertarik gitu untuk mencari arti-arti dari uh, lirik lagu tadi ataupun yang dipakai oleh ibu siapa ya, saya lupa, matkul bahasa Inggris. Nah beliau kan sering tuh muter lagu dan disuruh merhatiin, disuruh ngikutin lirik lagunya. Nah itu pakai metode suggestive dia. Relaksasi kan kami sekelasan disuruh ngikutin lagu itu, kemudian dicari grammarnya. Nah kan bukan seorang tuh nggak emang belajar grammar, cuman di awal kan udah relaksasi nih dengan lagu-lagu. Nah jadi para mahasiswa itu merasa rileks dan tidak terlalu tegang bawaannya. Mungkin ketika bawa Faisal mungkin karena pembawaan beliau yang membuat kita tegang. Padahal cara beliau tuh kayak Sugestopedia kalau saya amati gitu. Kemudian memberikan evaluasi dengan latihan-latihan praktek dalam pembelajaran, permainan-permainan bahasa, dan lain-lainnya yang pengajarnya harus kreatif. Nah ini kemungkinan kalau bisa kita lihat ini nih Ibu Saadah. Nah beliau kan macam-macam permainannya kemarin. Ada yang kemarin itu kalau nggak salah, oh ya, guru memberikan kata murid-murid di baris dijadikan 3 banjar. Kemudian murid paling belakang, mahasiswa paling belakang itu diberi satu kata,
Nah, yang gimana? Diberi satu kata, kemudian dia memberitahukan temannya yang di depan, kan 3 baris tadi, 3 baris ke depan. Nah, teman yang di depan dengan berurutan, tapi dengan cara memberitahunya dengan cara menuliskan kosakata tersebut di punggung mereka. Nah, jadi ini harus konsentrasi. Kami juga menjalaninya dengan enjoy, dengan apa ya, penuh canda tawa gitu kan. Tapi itu pembelajaran, artinya kepekaan terhadap tulisan, kemudian apa namanya, belajar dalam ketika misalnya menuliskan di punggung mereka tuh bagaimana mereka merasakan responnya itu, merasakan huruf yang bisa disambung atau tidak dalam bahasa Arab, kemudian tebak menebak dalam kosakata ini yang cocok tuh sebenarnya apa, itu kan ada kode-kodenya sebenarnya. Nah di situ artinya kan pengajarnya harus kreatif tuh. Nah disinilah maksud saya tadi yang guru tuh harus menguasai betul metode ini. Kalau tidak dia nggak bisa maksimal dikarenakan guru belum terlalu menguasai metode ini dan tujuan pembelajaran nggak akan tercapai. Mungkin ada banyak hal yang mempengaruhinya dan membuat mahasiswa itu atau siswa itu malah tidak rileks dalam belajar bahasa. Malah kesannya lebih ke arah bahasa tuh menghafal kaidah lah atau bahasa tuh bukan di bawah santai gitu. Jadi pembelajarannya nih intinya pembawaan pembelajaran dalam keadaan rileks atau santai gitu. Yang selanjutnya penerapan di MTS. Guru mengkondisikan suasana kelas. Penerapan. Nah ini tadi penerapannya kan guru harus kreatif dan menguasai betul. Artinya guru pun peka sama kelas. Jadi kelas tuh supaya lebih menarik dibuat sedemikian rupa agar dilihat siswanya itu tidak membosankan. Contoh yang diambil, contoh yang ulun ambil di salah satu referensi itu guru menempelkan poster-poster di dinding. Di poster-poster itu ditempel di dinding-dinding kelas atau di papan tulisnya sekalian gitu ditempelin. Itu mungkin berisi mufrodat atau kaidah atau cerita, paragraf atau kisah sederhana. Kemudian sembari menjelaskan, guru bisa memutarkan musik bergenre relaxing untuk sambil guru menjelaskan ada backsoundnya gitu. Ada backsound yang backsound itu tuh membuat pembelajaran tuh nggak tegang, artinya relax. Mereka sambil dengerin musiknya itu, tapi volumenya dikecilkan. Jadi lebih volume gurunya harus kencang, tetapi ada suara lirih dari soundnya tadi yang membuat para peserta didik ini rileks dalam mendengarkan pembelajaran. Kemudian guru bisa menstimulus para muridnya untuk memperhatikan, mengamati lingkungan sekitar yang telah didesain oleh guru tersebut dalam mendukung pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini kan contohnya tadi memakai poster guru nih. Salah satu contoh aja. Itu memakai poster artinya murid-murid ini kan sudah rileks nih tadi. Nah, guru nih menyuruh menstimulus, memancing mereka. Apa yang berbeda dari kelas ini coba anak-anak perhatikan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, ini kan tadi sudah rileks, baru diajak mengamati lingkungan sekitar. Nah, itu stimulus yang dipancing oleh guru terhadap muridnya. Di situ apa namanya? Murid-murid tuh memperhatikan lingkungan sekitar, kalau mereka akan peka nih biasanya. Mereka akan peka dan terhadap poster-poster yang baru ditempel tadi. Nah, makanya itu butuh modal ya kan, butuh biaya. Tadi sudah muter musik, mungkin gurunya tadi mengawali sudah model masangin desain kelas gitu. Nah, di situ biayanya. Kemudian guru bisa setelah mereka mencoba memperhatikan dan mengamati lingkungan sekitar mereka, guru minta beberapa siswa untuk merespon apa yang telah mereka dapatkan dari poster-poster tersebut. Nah, guru nggak langsung menjelaskan, tetapi meminta respon dari mereka. Respon mereka macam-macam.
Ini nih lebih mirip ke konseling ya kan. Artinya nanti kalau respon muridnya tuh agak negatif, guru bisa tuh menstimulus lagi atau memberi motivasi lagi atau agak mengubah cara mengajarnya biar murid yang masih punya statement negatif sama bahasa tuh bisa berkurang gitu. Setidaknya berkurang. Karena ada yang takut sama sekali sama pembelajaran bahasa nih karena macam-macam banyak menghafalnya lah atau gimana lah gitu kan. Nah, stimulus itu atau sugesti itu metode ini nih membuat sugesti mereka lebih positif, mengarah ke lebih positif. Syukur-syukur kalau nggak ada negatif sama sekali. Bahkan kalau bisa mereka termotivasi dan bersemangat. Kemudian guru mengungkapkan dan menjelaskan esensi dari desain kelas yang sedemikian rupa kepada siswa. Nah, baru nih habis minta respon dari murid atau peserta didik tadi, gurunya baru menjelaskan. Jadi kayak gini, saya desain kelas tuh sedemikian rupa gitu untuk mendukung pelajaran kalian, untuk ini gitu. Jadi apa namanya? Itu kan sugesti mereka tuh terpancing lagi. Oh, ternyata guru saya ini sangat peduli sampai di kelas tuh didesain sedemikian rupa, sampai diputerin musik, sampai dinyalain video, diputerin mungkin kartun-kartun tapi yang berbahasa Arab gitu terus disuruh mengidentifikasi disuruh menulis kosakata yang bisa ditangkap yang nggak bisa ditangkap nanti mungkin kerja kelompok atau gimana nah itu jadi pembawaan pembelajaran bahasanya tuh tidak apa ya tidak menghafal tidak melulu menghafal tidak juga apa ya penuh dengan kaidah tidak juga pokoknya yang membuat orang tuh jadi takut belajar bahasa gitu. Kemudian evaluasi untuk para siswa dalam bentuk soal teka-teki. Kalau dari referensi yang saya dapat itu evaluasinya bentuk soal teka-teki silang tentang materi yang terdapat dalam poster-poster yang ditempel tadi. Nah, evaluasi paling akhir baru diajak mikir. Di sini dibagikan lembar lembar soal, kemudian baru disuruh menjawab. Nah itu, jadi direlaksasin dulu kondisinya siswa itu, kemudian baru dikasih soal di akhirnya. Kan uh, tidak kalau di awal sudah pembawaan pembelajarannya sudah agak tegang itu kan siswa itu kan sudah turun motivasi belajarnya jadi seperti itu mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan ada kurang lebihnya mohon maaf kami dari kelompok Farida. Ya, demikian materi kami dari kelompok 7. Kami Ada kurang lebihnya persilakan. mohon maaf nanti kawan-kawan bisa menuliskan pertanyaannya jika ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar atau kolom komentar di Google Classroom. Baiklah, marilah kita tutup presentasi pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.